Saat keberhasilan datang, cinta itu justru pergi. Namaku Arman. Aku tumbuh dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil. Ayahku hanya seorang tukang kayu, sedangkan ibuku berjualan kue di depan rumah. Dari kecil, aku tahu, kalau aku ingin hidup lebih baik, aku harus bekerja lebih keras dari siapapun. Aku menikah dengan Laras, perempuan yang sabar dan selalu percaya padaku. Kami memulai kehidupan dari nol. Satu rumah kontrakan kecil, satu motor bekas, dan segudang mimpi yang kami bawa setiap hari. Laras selalu menemaniku, bahkan di masa-masa tersulit. Ketika daganganku tidak laku, dia tetap membuatkan kopi dan bilang, "Mas, selama kita masih berdua, rezeki pasti ada." Kalimat itu dulu membuatku kuat. Tapi aku tidak sadar, bahwa kekuatan itu juga bisa pudar kalau tak dijaga. Tahun demi tahun berlalu, usahaku mulai berkembang. Aku membuka toko, punya karyawan, lalu mulai sibuk dengan pertemuan, rapat, dan angka-angka. Laras tetap di rumah, menungguku pulang setiap malam. Dulu, aku selalu makan bersama dengannya. Sekarang, aku sering pulang larut. Kalau dia menegur, aku hanya menjawab singkat. "Aku kerja ini semua buat kamu, buat masa depan kita." Padahal tanpa kusadari, masa depan yang kubicarakan, sedang pergi perlahan dari genggamanku. Suatu malam, Laras menungguku di ruang makan. Wajahnya lelah, tapi matanya lembut seperti biasa. Dia berkata pelan, "Mas, aku cuma ingin seperti dulu. Makan bareng, ngobrol, tertawa sedikit. Aku nggak butuh rumah besar, aku cuma butuh waktu, Mas." Aku malah kesal. "Laras, kamu nggak ngerti ya? Semua ini aku lakukan buat kamu. Kamu mau hidup susah lagi?" Dia diam. Tapi dalam diamnya, ada luka yang tidak aku lihat. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa pamit. Dan pagi itu, aku bangun tanpa ada dia di sampingku. Di meja makan ada sepucuk surat. Tulisan tangannya masih sama, rapi dan lembut. "Mas, aku lelah menunggu. Aku tahu Mas sayang aku, tapi kesibukan Mas membuatku seolah tidak ada. Aku pergi bukan karena benci, tapi karena aku ingin Mas sadar bahwa waktu yang hilang tidak bisa dibeli kembali." Aku membaca surat itu berulang-ulang, berharap ini cuma lelucon. Tapi hari berganti minggu, minggu berganti bulan, Laras tak pernah kembali. Rumah besar yang dulu jadi impian kami kini terasa seperti penjara. Sunyi, dingin. Aku mencoba mencari kabarnya, tapi semua sia-sia. Mungkin dia memang tak ingin ditemukan lagi. 3 tahun berlalu. Aku datang ke acara amal di kota sebelah, dan di sanalah aku melihatnya. Dia masih sama, hanya lebih tenang, lebih damai. Di sampingnya berdiri seorang anak kecil, kira-kira 3 tahun, mirip sekali denganku waktu kecil. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin menyapanya, tapi lidahku keluh. Laras tersenyum, bukan senyum yang dulu kubuat, tapi senyum yang muncul dari ketenangan. Kami akhirnya berbicara sebentar. Dia bilang, "Aku sudah memaafkan, Mas. Dulu aku pergi karena aku tidak ingin membenci. Sekarang aku sudah bahagia. Aku harap Mas juga begitu." Aku mengangguk, tapi dalam hatiku hanya ada hampa. Aku berhasil mendapatkan segalanya, kecuali orang yang paling kucintai. Malam itu aku duduk sendirian di ruang kerja. Foto kami di masa muda masih tergantung di dinding. Aku menatapnya lama, dan aku baru sadar, bahwa selama ini aku tidak pernah benar-benar sukses. Keberhasilan tanpa cinta ternyata hanya membuatku merasa gagal. Aku menulis catatan kecil di buku kerjaku. Dan catatan itu kini selalu kubaca setiap pagi sebelum bekerja. Jangan menunda cinta demi ambisi. Karena saat ambisi tercapai, mungkin cinta sudah pergi. Inilah kisahku, Arman. Dan dari cerita ini, aku, Om Piik, belajar satu hal. Cinta tidak menunggu kita sampai berhasil. Ia tumbuh saat kita mau berjuang bersama. Jika kita terlalu sibuk mengejar dunia, maka cinta itu perlahan akan pergi, tanpa pamit. Malam demi malam berlalu.
Arman mulai terbiasa dengan sunyi, tapi di dalam dirinya tidak ada kedamaian. Setiap kali ia menandatangani kontrak, setiap kali orang lain menyalaminya dengan ucapan, "Selamat sukses," ada ruang kosong di dadanya yang tidak pernah terisi. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, "Untuk siapa semua ini?" Dulu jawabannya mudah, untuk Laras. Sekarang, bahkan menyebut nama itu saja sudah membuat dadanya sesak. Suatu pagi, ia duduk di teras rumah, memandangi matahari terbit. Cahaya jingga menyentuh wajahnya, tapi yang ia rasakan hanya dingin. Ia teringat bagaimana Laras dulu selalu menjerang teh sambil berkata, "Lihat, Mas, pagi selalu memberi harapan." Kini, tanpa Laras, pagi hanya berarti satu hal, hari baru untuk menyesali hari kemarin. Arman mulai menulis catatan-catatan kecil di buku kerja. Bukan tentang target penjualan atau strategi bisnis, melainkan tentang penyesalan, tentang waktu, tentang cinta. Ia menulis, "Manusia aneh. Saat kehilangan, baru ia sadar betapa berharganya yang sederhana." Setiap halaman berisi kalimat-kalimat pendek, seperti percakapan antara dirinya dengan hatinya sendiri. Kadang ia menulis, "Hari ini aku makan sendirian lagi." Kadang, "Rumah besar ini semakin kecil setiap aku mengingat senyumnya." Tahun keempat, usahanya mencapai puncak. Ia diundang berbicara di seminar kewirausahaan. Ratusan orang mendengarkan kisah perjuangannya dari nol. Ia bercerita tentang kerja keras, tentang disiplin, tentang semangat pantang menyerah. Semua bertepuk tangan. Namun saat seseorang bertanya, "Pak Arman, apa hal paling berharga dari kesuksesan ini?" Arman terdiam lama. Ia tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Jawabannya pelan, nyaris berbisik. Kesempatan untuk menyadari bahwa kesuksesan tidak selalu membahagiakan. Orang-orang mengira itu jawaban bijak. Padahal, itu pengakuan dari hati yang sudah lama patah. Suatu malam, Arman bermimpi. Ia melihat dirinya yang muda, tertawa bersama Laras di rumah kontrakan dulu. Di tangan Laras ada sepiring nasi goreng sederhana. Ia berkata, "Mas, nanti kalau kita kaya, jangan berubah, ya." Arman di dalam mimpi hanya bisa menunduk. Lalu sosok Laras memudar bersama aroma nasi goreng dan suara tawa mereka. Ia terbangun dengan mata basah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berdoa. Bukan meminta rezeki, bukan meminta kesehatan, tapi meminta kesempatan untuk memaafkan dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, ia menulis surat, bukan untuk dikirim, hanya untuk dibaca oleh angin. "Laras, aku tahu aku sudah terlambat. Tapi terima kasih sudah pernah menunggu. Terima kasih sudah pernah percaya. Sekarang aku belajar berjalan tanpa gengsi. Karena gengsi itu yang dulu membuatku buta." Ia lipat surat itu, simpan di laci meja kerja. Setiap kali hatinya lelah, ia buka dan baca lagi. Bukan untuk menyakiti diri, tapi untuk mengingatkan bahwa cinta sejati tidak hilang, ia hanya berubah bentuk menjadi pelajaran hidup. Tahun kelima, bisnisnya tetap berjalan, tapi Arman memilih hidup lebih tenang. Ia menyerahkan sebagian besar urusan perusahaan kepada orang kepercayaannya. Ia mulai sering berkunjung ke panti asuhan, memberi motivasi kepada anak-anak muda yang baru merintis. Dalam setiap cerita yang ia bagikan, selalu ada satu kalimat penutup yang sama. "Jangan terlalu sibuk mencari bahagia, sampai lupa siapa yang membuatmu bahagia." Anak-anak muda itu mungkin mengira itu hanya nasihat biasa. Tapi bagi Arman, itu adalah penebusan. Suatu sore, ia menerima surat tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada selembar foto, seorang anak kecil sedang menggambar rumah dengan dua orang dewasa berdiri di depannya. Di balik foto tertulis, "Terima kasih sudah belajar, Mas. Aku bahagia melihatmu baik-baik saja." Arman tahu, hanya satu orang yang bisa menulis dengan gaya sehalus itu. Ia tersenyum. Tidak ada lagi luka, hanya rasa syukur yang menenangkan. Malam itu ia duduk di depan jendela, menatap langit. Dalam hati ia berkata pelan, "Laras, terima kasih sudah mengajariku arti kehilangan.
Tanpamu, aku tidak akan tahu bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami dan melepaskan. Kemudian ia menulis kalimat terakhir di buku hariannya. Aku akhirnya berhasil, bukan karena harta, tapi karena aku belajar memaafkan diri sendiri. Ia menutup buku itu, meniup lilin kecil di meja, dan tersenyum. Inilah kisah Arman. Dari cerita ini, Om Piik belajar bahwa keberhasilan sejati bukanlah saat dompet kita penuh, melainkan saat hati kita tidak lagi kosong. Keberhasilan yang diiringi kehilangan hanyalah kebanggaan tanpa jiwa. Jadi, sebelum kau terlalu jauh mengejar dunia, lihatlah siapa yang berjalan di sampingmu. Karena bisa jadi, saat kau sampai di puncak, mereka sudah berhenti menunggumu di bawah.